Halo, perkenalkan nama saya Sanci Ariwastimak, NIM 2112017. Di sini saya akan menjelaskan gabungan dua materi pemrograman paralel dengan OpenMP dan MPI. Yang pertama, pemrograman paralel dengan OpenMP dan MPI adalah dua pendekatan yang berbeda untuk memanfaatkan kekuatan komputasi paralel. OpenMP biasanya digunakan untuk pemrograman paralel pada tingkat third, sementara MPI (Message Passing Interface) digunakan untuk komunikasi antar proses pada lingkungan distribusi. OpenMP memungkinkan pembuatan thread untuk tugas bersama pada satu mesin, sementara MPI memfasilitasi komunikasi antar proses di beberapa mesin untuk menyelesaikan tugas secara bersama secara terdistribusi. Kita akan masuk ke materinya, komputasi paralel dan batasannya. Dasar-dasar komputasi. Yang pertama, model skalabilitas yang sederhana namun mencerahkan. Metrik untuk mengukur efisiensi komputasi paralel. Ini adalah waktu eksekusi beberapa beban kerja tetap dengan pekerja. Ini seberapa cepat dibandingkan dengan pekerja tunggal. Ini adalah rumusnya. Kemudian asumsi untuk model skalabilitas dasar. Perangkat keras yang dapat diskalakan, waktu kerja seketika lebih cepat. Pekerjaan dapat diparalelkan sepenuhnya atau tidak dapat diparalelkan sama sekali. Untuk saat ini, asumsikan beban kerja konstan. Ini adalah model percepatan sederhana untuk beban kerja tetap. Suatu pekerja menormalisasi waktu eksekusi 1 sama dengan plus sama dengan 1. Runtime bagian serial murni. Runtime dari bagian yang dapat diparalelkan dengan sempurna. Ini adalah eksekusi paralelnya. Kemudian ada hukum Amdahl tahun 1967 atau perskalaan kuat. Ini memperbaiki percepatan beban kerja dengan sebagian kecil dari pekerjaan yang tidak dapat diparalelkan. Ini adalah skalanya. Kemudian batasan mendasar dalam hukum Amdahl. Rumus percepatan tanpa gejala. Kemudian ini adalah efisiensi paralel asimptotik. Tanpa gejala adalah tidak ada yang melakukan apapun kecuali pekerja yang mendapatkan pekerjaan serial. Penskalaan yang kuat ditambah overhead. Misalkan adalah istilah overhead yang dapat mencakup komunikasi dan atau sinkronisasi. Contoh umumnya, virtual jaringan bus mencatat sinkronisasi optimal, kemudian satu mengirim ke semua, hasilnya di posisi domain kartesian jaringan non-pemblokiran. Penskalaan yang kuat dengan model overhead yang sangat buruk. Menganggap ini dan 1 sama dengan plus, yaitu tidak ada komunikasi dengan sama dengan 1. Ini adalah eksekusi paralel. Kemudian penskalaan yang kuat dengan overhead linear. Linear berbahaya, perilaku besar. Ini adalah paralelnya, penskalaannya. Komunikasi tidak harus bersifat serial dan atau tidak tumpang tindih. Jaringan non-pemblokiran dapat mentransfer banyak pesan secara bersamaan. Komunikasi mungkin tumpang tindih dengan pekerjaan yang berguna untuk beberapa algoritma. Kemudian meningkatkan jumlah pekerjaan paralel dapat mengurangi dampak serial bekerja.
Kemudian, model percepatan sederhana untuk beban kerja berskala. Bagaimana jika kita dapat meningkatkan bagian pekerja yang paralel saja? Semakin besar percepatannya. Hal ini tidak mungkin dilakukan pada semua aplikasi, tapi untuk beberapa orang. Model percepatan sederhana untuk beban kerja berskala. Beban kerja paralel bertambah secara linear seiring dengan waktu. Yaitu ini adalah waktu proses tetap konstan. Karena dalam metrik skalabilitas. Berapa banyak usaha per detik yang dapat dilakukan oleh seorang pekerja dibandingkan dengan seorang pekerja. Ini adalah hukum Gustafsson atau skala lemah. Skala lemah di sini kata lain dari hukum Gustafsson. Gustafsson untuk perskalaan lemah. Percepatan linear, tetapi tidak proporsional kecuali sama dengan 0. Dengan percepatan tak terbatas. Penskalaan yang lemah adalah solusi terhadap dilema Amdahl. Mengapa kita harus membangun sistem paralel secara masif jika semua paralelisme dibatasi oleh pecahan serial? Ini adalah kondisi jauh. Kemudian bagaimana kita bisa menentukan parameter model? Yang pertama ada analisis manual, membutuhkan pengetahuan mendalam tentang perangkat keras dan program. Yang kedua, pemasangan kurva, kurang berwawasan luas namun juga tidak terlalu rumit. Contoh pengskalaan kuat, kode hipotesis pada Noge-Migi. Ini gunakan Amdahl yang diperluas. Ini adalah hasilnya. Kemudian pemisahan garis dasar penskalaan kunci. Penskalaan intrasoket tidak tercangkup dalam model. Model mengasumsikan sumber daya yang dapat diskalakan. Ini adalah skala dasar 1 yang inti. Ini saturnasi soket dengan bandwidth memori memisahkan garis dasar penskalaan yang penting pemodelannya. Model sangat cocok untuk penskalaan ruas. Ini adalah penskalaan garis dasar 1 node. Kemudian kita masuk ke batasan skalabilitas di luar batasan komunikasi Amdahl. Amdahl menggeneralisasi ketidakseimbangan beban. Ketidakseimbangan beban pada titik sinkronisasi, lebih khusus lagi ketidakseimbangan waktu eksekusi, atau asumsi tidak lagi berlaku secara umum. Sulit untuk dimodelkan secara umum, namun ada dua kasus yang terjadi. Beberapa layer menyia-nyiakan banyak sumber daya. Single layer hukum Amdahl beberapa speeder mungkin tidak berbahaya. Saran penyetelan, hindari titik sinkronisasi, ubah layer menjadi spider. Dan adalah sign point-nya adalah waktu pekerja. Kemudian kemacetan sumber daya. Hukum Amdahl mengasumsikan skalabilitas sumber daya yang sempurna. Kenyataan, arsitektur komputer dilanda kemacetan. Contohnya loop pembaruan array. Pragma paralel untuk 0 lebih kecil 1,0 plus I. I sama dengan AI plus S bintang CI. Ini adalah loop untuk pembaruan array. Kemudian ada Amdahl sama dengan 0 kecepatan sempurna. Ini adalah contohnya CPU 8. Kemudian ini pandangan yang lebih umum mengenai kemacetan sumber daya. Beberapa kinerja maksimal ketika dibatasi oleh hambatan. Kemacetan sumber daya menghasilkan sumber daya pada tingkat maksimum, sama dengan jumlah sumber daya yang dibutuhkan. Ini durasi minimumnya. Model komputasi kemacetan.
jembatan lantainya. Kemudian model kemacetan yang optimis. Bagaimana kita mengatasi berbagai hambatan yang ada, yaitu apa bentuk fungsional dari satu model optimis tumpang tindih penuh. Penerapan contoh minimal maksimal 96. Performa maksimum kecepatan cahaya maksimumnya 2 kali 107 per 6,2 kali 10 kali Jepit per S dengan 3,3 G-flow per detik. Ini disebut model garis atap. Ini ada contoh link YouTube untuk pengetahuan lebih lanjut. Kemudian ini ada perbandingan mengukur dan menyajikan kinerja. Benchmarking atau dua jenis atau setengah. Pembandingan aplikasi. Aplikasi nyata, masalah realistis. Ini aplikasi mini atau aplikasi proxy. Pembandingan mikro. Dalam sederhana, fungsi dimengerti dapat konfigurasi dirancang dengan cermat. Definisi yang tepat atribut kasus-kasus acuan. Benchmarking adalah bagian penting dari pengembangan dan analisis kinerja. Pertama, tentukan kasus benchmark yang tepat. Tentukan data masukan, mencerminkan beban kerja, produksi. Durasi yang dapat toleransi paling lama beberapa menit. Dokumentasikan pengaturan sistem dan lingkungan eksekusi. Kemudian dokumentasikan metodologi pengukuran. Kinerja dan waktu. Kinerja merupakan metrik, semakin tinggi semakin baik. Beberapa banyak pekerjaan yang dapat dilakukan satu persatuan waktu. Ini adalah buatan stempel waktu. Ini stempel waktu pengembaliannya double get wall time, spesifikasi waktu start, clock get time, automatic, and TS kembali kali ganda TS TV per second plus ganda TS TV and second untuk total. Kesalahan populer runtime pekerjaan. Menentukan runtime saja, hampir selalu bukan. Problem size. Ini yang salah, wawasan yang tersembunyi. Masalah yang lebih besar membutuhkan lebih banyak waktu. Ini metrik kinerja, menemukan perilaku yang menarik yang patut diselidiki. Kesalahan populer, kecepatan kinerja. Speed up menyembunyikan kualitas, lebih tinggi lebih baik jika membandingkan sistem atau kasus yang berbeda. Kesalahan populer, bom TMI tidak bagus. Kemudian menemukan paralelisme dan memetakannya ke perangkat keras. Mungkin sederhana atau mungkin sebuah tantangan. Menemukan paralelisme data pada tingkat dasar. Contoh, dekomposisi domain, misalnya dalam computation fluid dinamis, pemetaan mesh 3D ke proses arbitrary, jaringan kartesius tidak terukur. Ini adalah contohnya, konfigurasi awal, menyelesaikan persamaan di setiap blok, kemudian pertukaran sel, kemudian periksa konfigurasi. Menemukan paralelisme fungsional pada tingkat dasar. Contoh, dekomposisi fungsional, misalnya kode multifisika. Unit fungsional yang berbeda dari suatu program dipetakan ke prosesor yang berbeda. Setiap subtugas berbeda satu sama lain dan mempunyai komunikasi yang berbeda persyaratan. Masalah penyimbangan beban. Aliran udara menyeimbangkan dengan perpindahan panas dan gerakan awan. Ini adalah contoh model iklim. Kemudian menemukan paralelisme pada tingkat menengah. Pembagian pekerjaan di memori melalui training. Di sini perkalian matriks vektor MVM padat. Contohnya, dijadikan kernel lengkap solver pada banyak thread, bagikan data, low paralelisme.
Kemudian menemukan paralelisme instruksi pada tingkat yang baik. Paralelisme tingkat instruksi mengeksploitasi konkurensi dalam aliran instruksi. Contoh NPM padat. Ini adalah contohnya, muatan pada suatu loop dalam. Kemudian ada peeplearning dan superskalaritas. Kemudian ada paralelisme SIMD, memanfaatkan pemrosesan data paralel berdasarkan instruksi. Contoh NPM padat. Dilakukan oleh compiler atau programmer. Targetnya loop dalam. Ini adalah tingkat paralelisme dalam sistem paralel besar. Pesan untuk dibawa pulang. Paralelisme yang tersedia biasanya terbatas. Fraksi serial komunikasi. Jika Anda melakukannya dengan benar, paralelisme tanpa batas mungkin bisa menjadi pilihan. Keskalaan yang lemah, komunikasi yang baik, hambatan pada perangkat keras ada di mana-mana, namun merupakan masalah yang jelas batas kinerja. Perhitungan menyeluruh lebih baik daripada tidak sama sekali. Mengukur dan menyajikan data kinerja penuh dengan kendala. Ketahui perangkat keras Anda dan paralelisme yang diberikan pada aplikasi Anda. Kemudian kita masuk ke materi pemrograman paralel dengan OpenMP dan MPI. Ini adalah dasar-dasar OpenMP. Pengantar, dasar-dasar. Pemrograman paralel, implemental dan portable yang mudah untuk komputer. Sasaran desain awal, paralelisme memori bersama tingkat data, banyak ekstensi, paralelisme tugas, pembongkaran eskalator, akselerator, lingkungan SIMD. Kemudian pengantar OpenMP, arsitektur perangkat lunak. Ini adalah contohnya, pandangan program, arahan pragma dalam penerapan kode, beberapa rutinitas perpustakaan, pandangan pengguna variabel lingkungan, menentukan alokasi sumber daya, kemudian menentukan strategi penjadwalan dan lainnya, tergantung implementasi atau perilaku, tampilan sistem operasi. Ini adalah pengantar OpenMP, model memori bersama. Konsep sentral pemrograman OpenMP, threads bersama penyimpanan, membagi ke pribadi, dilahirkan suatu proses kumpulan register lokal, penunjuk instruksi tumpukan, ruang alamat global bersama, data dibagikan atau pribadi, data bersama tersedia untuk semua benang, data pribadi hanya tersedia untuk thread yang memilikinya, transfer data transparan bagi programmer. Dan model eksekusi fork join, program dimulai, satu proses task master berjalan, wilayah paralel, ini adalah wilayah paralel tidak dihasilkan, kemudian ada sinkronisasinya atau penggabungannya ketika meninggalkan wilayah paralel, kemudian ada wilayah serial, hanya master yang mengeksekusi. Pengenalan OpenMP, sintaks umum dalam C atau C++. Perintah penyusun, pragma, OMP, arahan, klausul, kemudian ada blok terstruktur. Jika OpenMP tidak diaktifkan oleh compiler, diperlakukan seperti komentar. Sertakan file untuk panggilan API. Include UMPH. Kompilasi bersyarat, seklar OpenMP compiler menyetel makro preprosesor bertindak seperti min-dp OpenMP. Ini adalah contoh skripnya. Pengantar OpenMP, sintaks umum untuk Fortran. Setiap arahan dimulai dengan sentinel di kolom 1. Panggilan API F77 menyertakan file. Contohnya, kemudian ada wilayah paralel, pragma paralel, blok terstruktur. Menjadikan blok terstruktur sebagai wilayah paralel. Semua kode dieksekusi secara awal dan akhir wilayah ini dieksekusi oleh semua thread, termasuk panggilan subroutine di wilayah tersebut. Ini aktif paralel diperlukan di Fortran. Ini adalah urutan output
yang tidak ditentukan. Kemudian penglingkupan data OpenMP. Data bersama versus pribadi. Bersifat pribadi untuk setiap thread yang menjalankan. Setiap thread memiliki salinan data lokalnya sendiri, dibagikan antar thread. Hanya ada satu contoh data yang tersedia untuk semua thread. Ini tidak berarti bahwa contoh tersebut selalu dilihat oleh semua thread. Kalau OpenMP menentukan cangkupan variabel. Ini variabelnya. Apa perbedaan data pribadi dengan data bersama? Ini menunjukkan data bersama, tumpukan bersama. Ini adalah tumpukan lokal. Variabel lokal disimpan di tumpukan memori terakhir masuk pertama keluar. Setiap thread memiliki tumpukan pribadi, yaitu ada tumpukan global ditambah satu tumpukan lokal, tumpukan untuk setiap thread. Data pribadi masuk ke tumpukan pribadi, ukuran tumpukan terbatas. Kemudian pelingkupan data bersama versus data pribadi. Ini defaultnya. Semua data di wilayah paralel dibagikan ini, termasuk data global, variabel global statis, variabel kelas C++. Pengecualian. Variabel loop dari loop paralel irisan bersifat pribadi. Variabel lokal tumpukan dalam wilayah paralel. Data lokal dalam pemanggilan fungsi tertutup bersifat pribadi kecuali dinyatakan statis. Batas ukuran tumpukan mungkin diperlukan untuk membuat area besar menjadi statis. Jika tidak memungkinkan, gunakan heap, yaitu alloc, new, atau alokasi. Variabel cell OMP step size memungkinkan untuk mengatur ukuran tumpukan per thread. Contoh data pribadi, ini C, benteng 19. Pelingkupan data alternatif dalam C. Ini adalah variabel lokal. Di blok terstruktur secara otomatis bersifat pribadi, lebih sedikit membutuhkan akan klausa privat di C. Efek samping yang penting. Apa yang terjadi jika suatu variabel dibagikan secara tidak sengaja? Tidak ada apa-apa jika hanya dibaca. Ini adalah kondisi balapan. Untuk tidak mengabaikan apapun, compiler mengeluarkan setiap variabel yang tidak memiliki atribut pelingkup. Variabel private dan penyembunyian. Nilai awal belum diartikan nilai bersama. Klausul pribadi pertama. Nilai bersama pulih setelah wilayah. Berbagi pekerjaan OpenMP. Penjadwalan loop manual. Ini satu potongan iterasi berturut-turut per head. Ini kerja nyata. Pembagian kerja loop paralel. Menyatakan bahwa loop berikut akan didistribusikan di antara thread. Aktif hanya jika ditemui dalam wilayah paralel. Hitungan loop dari loop paralel dinyatakan private secara implisit. Kemudian pembagian kerja, konstruksi gabungan. Pragma paralel untuk blok terstruktur. Konstruksi pembagian kerja. Hanya loop yang mengikuti direktif saja yang digunakan bersama. Pembatasan pada loop paralel. Jumlah titik harus dapat dihitung. Badan loop dengan satu titik termasuk dan satu titik keluar, tidak ada pemutusan. Konstruksi pembagian kerja secara umum. Mendistribusikan pelaksana wilayah kode terlampir di antara para anggota dari tim. Harus ditutup secara dinamis dalam wilayah paralel. Tidak ada hambatan yang masuk yang tersirat hambatan implisit di akhir pembagian kerja, kecuali klausul sekarang ditentukan. Petunjuk arahan force C atau C++ di arahan do Fortran, arahan bagian diabaikan di sini, arahan workshop khusus Fortran 90 diabaikan di sini. Penugasan lanjutan. Contoh konstruksi pembagian kerjanya. Ini contoh pemrosesan matriks dengan
struktur loop bersarang. Beberapa klausa konstruksi work-share. Contoh klausa konstruksi work-share: swasta, swasta pertama, swasta terakhir. Ini adalah contohnya. Penghalang implisit di akhir perulangan kecuali saat ini ditentukan. Teruntuk penggabungan loop bersarang menjadi satu yang lebih besar dan memparalelkannya. Klausa jadwal menentukan bagaimana iterasi perulangan didistribusi di beberapa head. Loop pembagian kerja. Klausa jadwal adalah jadwal. Dalam jadwal ketik dapat berupa salah satu dari berikut ini. Iterasi dibagi menjadi beberapa bagian dengan ukuran ditentukan oleh potongan. Potongan tersebut ditetapkan secara statis untuk melakukan thread dalam tim secara round-robin sesuai urutan nomor thread. Ukuran potongan default, satu bagian yang mendapatkan untuk setiap thread. Iterasi dipecah menjadi beberapa bagian dengan ukuran yang ditentukan oleh potongan. Saat setiap utas menyelesaikan satu bagian ruang iterasi secara dinamis, memperoleh set iterasi berikutnya. Ukuran potongan default dipandu. Ukuran bongkahan dikurangi secara eksponensial setiap kali bongkahan dikirim ruang iterasi, menentukan bagian terkecil kecuali mungkin yang terakhir. Runtime keputusan mengenai penjadwalan ditunda hingga waktu berjalan. Jenis jadwal dan ukuran potongan dapat dipilih pada waktu berjalan dengan mengatur variabel lingkungan OMP schedule. Compiler runtime atau memutuskan. Ini adalah contoh klausa jadwalnya. Ini ada statik 3, dinamik 1, dinamik 3, guided 1. Iterasi. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.